Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, sebelum menyampaikan pengajaran di kelas, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sutrisno, Skom Mkom, yang merupakan dosen tetap dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pada program studi Teknik Informatika, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya yaitu mata kuliah Data Mining. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara detail daripada mata kuliah Data Mining. Pada mata kuliah Data Mining ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa pada semester 4 yang mempunyai bobot yaitu 2 SKS dan jumlah pertemuannya sebanyak 14 kali pertemuan dalam satu semester. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu di mana mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran sebagai berikut, yang dimana setelah mempelajari mata kuliah Data Mining ini, diharapkan mahasiswa ini mampu mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan data secara akurat. Kemudian mengevaluasi alternatif solusi berdasarkan hasil analisis, serta mengembangkan algoritma untuk data mining guna mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis informasi. Baik, selanjutnya materi yang dipaparkan di kelas terdiri dari 14 pertemuan ini, terdiri dari yang pertama yaitu pengantar data mining, kemudian di dalamnya terdiri yaitu definisi latar belakang data mining, kemudian tahapan-tahapan proses data mining. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, kita membahas mengenai data, jenis kualitas data, kemudian processing dan teknik pengukuran data, kemudian kita membahas eksplorasi dan statistik data, serta visualisasi data. Baik, selanjutnya di pertemuan ketiga kita membahas mengenai klasifikasi, konsep dasar dari klasifikasi, kemudian diikuti dengan algoritma decision tree dan naive Bayes. Pada pertemuan keempat kita membahas mengenai penerapan klasifikasi dengan pattern. Kita juga supaya lebih paham belajar bersama mengenai dasar-dasar Python dengan algoritma decision tree. Kemudian lanjut ke pertemuan kelima, kita mengevaluasi kegiatan yang di pertemuan keempat, kinerja daripada klasifikasi. Lanjut di pertemuan keenam, kita membahas tema yang berbeda, yaitu estimasi atau forecasting, konsep dasar forecasting, kemudian disambung dengan percobaan algoritma SVM dan SVR. Kemudian difinalisasi di pertemuan 7, kita mengevaluasi kinerja forecasting dengan metode support vector machine dan support vector regression dengan Python. Baik, lanjut di pertemuan ke-8 kita membahas metode yang beda, yaitu klasterisasi, kemudian konsep dasar klasterisasi dengan metode K-mean dan hierarchy clustering.
Kemudian lanjut di pertemuan 9 di penerapan klasterisasi dengan metode Kimen dengan code Python. Selanjutnya di pertemuan 10 kita membahas penerapan klasterisasi hierarki clustering dengan Python. Di 11-nya kita finalisasi untuk mengevaluasi kerja daripada klasterisasi. Lanjut di pertemuan 12, kita membahas analisis asosiasi, ini metode yang berbeda, konsep dasar asosiasi rules dengan algoritma a priori. Kemudian di 13-nya kita membahas penerapan association rules-nya dengan a priori dengan Python. Dan terakhir, pertemuan yang terakhir ini kita mengevaluasi dari proses belajar di pertemuan 13, yaitu evaluasi kinerja association rule. Baik, itu pertemuan-pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan. Kita lanjut ke model pembelajaran dari mata kuliah data mining, yaitu prosesnya yaitu dengan pembelajaran tatap muka atau luring dengan metode student centered approach, metodenya studi kasus dan diskusi. Kemudian selanjutnya untuk sistem penilaian daripada mata kuliah ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu absensi, tugas, ujian tengah semester, dan yang keempat ujian akhir semester dengan proporsi sebagai berikut. Yang pertama untuk 10% kehadiran, tugasnya itu 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester itu 30% dan ujian akhir semester 40%. Demikian penjelasan detail mengenai mata kuliah data mining. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih ketemu lagi di pertemuan terakhir ini ya. Untuk kita hari ini mau membahas mengenai klasifikasi terutama di algoritma KNN dan decision tree. Oke, hari ini kita membahas algoritma KNN dan decision tree. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah. Kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa kita implementasikan dan kita bersyukur hari ini kita bisa sehat walafiat. Oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Selesai, amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, untuk metode klasifikasi ini sebelumnya kita sudah sampaikan ya di sebelum UTS dan hari ini kita akan bahas ya juga sebelum UAS kita akan bahas mengenai algoritma ini. Yang pertama kita akan bahas yaitu KNN, di mana konsep dari KNN ini gimana Mas Zaki kalau KNN itu? KNN itu adalah algoritma yang berdasarkan pada data terdekat. Ya, atau lebih dekatnya apa itu? Ada istilah neighbor tuh? Atau apa? Kalau ditranslate ke bahasa Indonesianya? Nearest neighbor. Nearest itu kan artinya terdekat. Iya, betul. Jadi sesuai tetangga ya. Jadi kita menganalogikan itu setiap informasi itu dengan transit kalau pemnya bahasa kita sendiri ya, yaitu neighbor berarti tetangga, jarak tetangga. Jadi di sini dalam pengklasifikasiannya kita berdasarkan tetangga yang terdekat seperti itu ya. Oke, mungkin berbeda ya. Kemudian intinya data mirip dengan cenderung itu akan dalam kelas yang sama, oke ya. Jadi data yang mirip itu cenderung akan sama. Kemudian perbandingannya di sini ada yang sama persis, terus ada yang mirip,
kemudian ada yang lebih kepada identik seperti itu. Next. Lanjut ya, di sini ada step-stepnya ya. Tadi nggak muncul ya di kita di dalam UAS kita muncul di mana yang pertama yaitu penentuan nilai K ya. Waktu kemarin kan di Bisiken itu nggak ada ya. Kalau ini harus menentukan K-nya. Kemudian menghitung jarak data ya, menghitung jarak data. Ini salah satu biasanya salah satu kelemahan daripada klasifikasi KNN ya. Tapi nanti kita bahas lagi untuk kelemahan dan kelebihan. Kemudian ambil tetangga yang terdekat ya. Jelas ya, seperti kita di luaran, kita kalau berkumpul pada tetangga yang terdekat. Kemudian tentukan kelas berdasarkan mayority. Ini juga salah satu ya, salah satu keuntungan daripada atau keunikan atau kekuatan dari KNN, majority atau voting, mayoritas atau voting ya. Oke, kemudian lanjut next masih sebelumnya. Karakteristik dari KNN. Ini salah satu di mana karakteristik ini bisa disebut sebagai kelemahan dan kekurangan. Oke. Yang pertama adalah lazy learning. Lazy learning itu merupakan kelebihan ya. Walaupun seperti kemarin saya sampaikan, lazy learning itu kalau pada kita itu nggak boleh ya. Malas belajar. Kalau ini di KNN itu keuntungan karena pada proses dia melakukan kegiatan processing itu akan mengambil resource ya. Kayak tadi malam ini saya 4 hari melakukan training nih, 4 hari nih sebelum ngantuk nih ya. Training itu saya beli 200 hampir 2 dolar ya 200.000 berapa 9 dolar ya. Itu habis buat running. Itu karena dia enggak lazy learning, dia belajar terus. Tapi beda sama KNN ini. KNN itu lazy learning. Kemudian membangun model tidak membangun dari awal, sudah ada. Tidak ada proses kompleks karena itu nyambung ke lazy learning karena tidak ada proses belajar secara kompleks. Kemudian semuanya data tersimpan. Oke, intinya intense based learning-nya berdasarkan data yang data contoh langsung. Oke, next. Ini contohnya ya. Jadi jarak itu dihitung dari Euclidean distance dan Manhattan distance. Itu prosesnya ini rumus manualnya ya. Tapi kalau kita proses di algoritma atau di Python kita tinggal laring aja. Kemudian contoh di sini kita bayangkan punya data IPK-nya yang 3,5, data B 3,7 ini ya. Euclidean distance-nya itu seperti ini ya. Jadi X, Y-nya itu 2,22, X, Y-nya itu 3 ya gitu seperti itu. Dan prosesnya mendapatkan nilai akar dari 9 tambah 16 berarti akar 25 nilainya 5. Oke, ini perhitungannya. Jadi kalau teman-teman seperti kemarin saya sampaikan, kalau masuk ke skripsi nanti perhitungannya harus ada seperti ini. Next. Oke, ini gambarnya seperti ini. Oke, next. Lanjut, ini contoh-contoh ya. Jadi nanti kita akan bahas juga mengenai overfitting, balance, dan underfitting di sini. Pengaruh K-nya itu apabila terlalu kecil ya, tetanggalnya terlalu kecil itu bisa bisa noise seperti itu atau overfitting seperti itu. Kemudian harusnya K-nya seimbang, bisa balance seperti itu ya, balance seperti itu. Jadi bisa akurat dan seimbang. Terus apabila K-nya terlalu banyak itu apa? Underfitting seperti itu ya, underfitting ya. Itu gambarnya ya. Jadi kalau secara gambar mungkin antara balance dan underfitting itu hampir sama ya. Tapi kita nanti biasanya ada result table-nya. Result table ya. Result table. Jadi ini gambaran yang seperti kemarin saya sampaikan ini gambarnya hampir sama. Tapi nanti result table-nya. Oh ini overfitting. Oh ini balance dan underfitting. Next. Kemudian permasalahan kita masih membahas KNN. Permasalahan KNN yaitu pemilihan K ya, masih tadi yang sama sebelumnya, pemilihan K yang terlalu kecil, terus kemudian terlalu besar itu ada impact-nya seperti itu ya. Jadi kalau kecil itu over ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kecil itu over, kalau besar itu under ya, seperti itu. Itu pemilihan tetangganya gitu. Kalau tetangganya terlalu besar jadi under.
dan kalau over seperti itu karena tetangganya kecil. Kemudian perbedaan jarak tetangga ini, tetangga dekat lebih penting, yaitu dari pembahasan atau nama lainnya YKNN, bobotnya 1 dibandingkan jarak. Kemudian untuk data skala, atribut besar bisa mendominasi ya, seperti itu ya. Jadi data atribut yang besar itu mendominasi. Solusinya adalah apa? Mendominasinya skala gitu, seperti itu. Kemudian poin yang keempat adalah dimensi tinggi ya. Nanti kita ulang lagi nih ada permasalahan-permasalahannya di belakang ya. Ini selayang pandangnya, dimensi tinggi atau core dimensionally itu jarak tidak bermakna. Oke, next. Oke, lanjut ya. Nanti belum nyampe yang kita sampaikan tadi ya. Kompleksitas daripada KNN. Pertama, trainingnya cepat dan tidak ada model. Oke, langsung gitu ya. Dan testingnya lambat hitungnya karena testingnya walaupun dia lazy learning, tapi dia lambat mencari jarak gitu. Karena posisinya kita berprasangka atau menggambarkan tetangganya banyak ya. Jadi 1, 2, kalau kita contoh kan paling berapa orang gitu. Kalau sampel ngitungnya ya, mungkin 1, 2, 3. Tapi kalau dalam konteks secara project itu banyak, itu ngitungnya 1 ke tetangga pertama, 2, 3 dan selanjutnya. Prosesnya harus dihitung ya tadi tuh akar totali dari X, Y-nya seperti itu. Prosesnya itu sedikit lama walaupun dia dibilang lazy learning. Kemudian di sini kelebihannya mudah dipahamin ya teman-teman. Kekurangannya itu lambat pada dataset besar. Yang kayak kemarin saya sampaikan, apabila contoh dataset besar itu 1000, berarti kita untuk dataset KNN itu cukup yang 500. Kemudian di set penting yang kita tulis di KNN ini adalah KNN itu cocok untuk data kecil ya, kecil atau menengah ya tadi. Oke. Kemudian polanya tidak linear dan ini tidak cocok untuk data besar, dimensinya tinggi. Pokoknya kalau cocoknya untuk kecil, tidak cocoknya untuk yang besar. Next. Oke. Nyambung ya, lanjut ke e-balancing ya. Oke, data yang tidak seimbang. Kita lanjut ke imbalancing. Sama ya. Ini data balancing, yaitu contohnya datasetnya yang loyal itu 950, yang tidak loyal 50. Itu nggak balance ya. Nanti kalau ke teman-teman, ini data, saya ulangi lagi, data yang biasanya ada di luaran sana. Kalau data yang sudah ada di dataset kayak Kaggle itu jarang terjadi. Makanya akurasinya akan 100, hampir ke 100. Karena kemarin saya running kayak saya sampaikan kemarin kan, hampir 99,998 ya. 9-nya ada 5 kali, belakangnya 8. Saya tulis karena kan ini berapa ada akurasinya, nggak 100% ya. Tapi 9-nya hampir 5 kali baru 8. Ya. Ini kemudian masalahnya model ya, bisa menebak semuanya pasti loyal ya. Kemudian cara mengatasinya ya, seperti saya sampaikan, yaitu pertama oversampling ya, dengan metode smooth ya. Kemarin sekarang saya ulangi lagi ya, smooth ya. Jadi kalau oversampling berarti kita tambahkan ya. Jadi menambahkan data yang kecil. Kemudian undersampling. Undersampling kan di bawah ya, pokoknya di bawah. Pokoknya teman-teman harus ingat ya. Ada di bawah berarti mengurangi yang besar. Kemudian class wide ya. Ini benar-benar karena kebetulan 4 hari saya baca kayak gini dengan coding yang liar hampir 4 hari, saya jadi hafal seperti ini ya. Dan saya sudah running ya, saya running. Terus kemudian proses ini nggak semuanya diproses. Jadi salah satu kalau ditambahkan berarti nggak dikurangin. Kalau ditambahkan dikurangin jadinya nanti rancu seperti itu. Jadi pilih salah satu seperti itu ya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Oke, pengaruhnya ya. Tadi pengaruh daripada overview yaitu karena KNN menggunakan voting, maka
Jika 95 loyal, 5 tidak loyal, maka majority akan menang. Makanya smooth ya. Kemarin saya sudah sampaikan ya di artikel saya, smooth ya. Itu salah satu ya hiperparameter yang cukup bagus untuk mengatasi underfitting. Kemudian ini pengaruh kepada QNN dengan solusi adalah smooth ya, dengan menambahkan yang kurang atau mengurangkan yang over. Salah satu ya. Kemudian kalau yang smooth itu apa tadi? Mengurangi yang menambahkan yang kecil ya, sang smooth itu ya. Oke. Poin selanjutnya noise ya, seperti kemarin saya sampaikan, noise, suara bisik kalau bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya ya. Konsepnya adalah apa yang terjadi jika data mengandung noise ya. Di mana noise ini biasanya pertama salah input ya, salah input, kemudian outlier dan tidak konsisten ya. Seperti saya sampaikan nih ya, kemarin saya buat dataset nih, nggak tahu kayaknya saya kan teman-teman yang menggunakan mungkin pas inject itu salah input, ngantuk gitu ya, copy paste, atau mungkin karena saya datasetnya online prosesnya, mungkin pas internetnya lagi loading nggak jalan gitu, apalagi mungkin lagi pemadaman bergilir dan selanjutnya. Oke, contohnya di sini contohnya ya, kalau di titelnya umur 25-30, tahu tuh ada 300. Wah, ini kelompok tahun berapa? Kok ada 300 tahun gitu. Oke, berarti ini konteksnya ada salah satu yang noise. Terus kemudian nilainya kok ada 5.000, belakangnya tahun. Wah, ini mungkin salah satu seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat secara manualnya seperti itu, dan kita bisa lihat waktu programming itu bisa lihat hasilnya balance atau enggaknya dengan mengeceknya. Oke, next. Lanjut ya, noise tadi ya. Oke. Ada bayangan ya untuk noise ya. Udah paham lah, pokoknya kalau yang noise itu sebenarnya sudah secara kodratnya itu nggak bagus ya, makanya dieliminir ya. Tapi emang ada di dunia ini ya. Di kelas, di rumah, di jalan, itu semuanya pasti ada noise. Makanya itu perlu dieliminir seperti itu, supaya prosesnya, outputnya itu bisa bagus. Selanjutnya yaitu dampak pada QNN. Ini apa nih? Noise ya? Masih noise? Masih noise ya? Oke, masih noise ya. Noise, outliernya berada dekat barut, maka hasilnya klasifikasinya bisa salah ya. Jadi berdekatan dengan outlier gitu ya. Jadi klasifikasinya bisa salah. Umpamanya tetangganya itu harusnya itu bukan kelompoknya, karena harusnya kelompoknya ya, tapi karena dekat outlier bisa salah gitu, bisa salah mengklasifikasikannya. Lanjut, kita sudah mengetahui noise itu apa, dampaknya kepada QNN dan decision tree. Kita lanjut gimana mengatasinya seperti itu. Pertama, dinormalisasi, maksudnya disampaikan, Mas, yang normal dong. Mungkin konteks penyampaiannya beda ya, Mas, fisik gitu ya. Error untuk manually, tapi juga sama juga akan error juga di sisi algoritma. Ya. Pertama, dinormalisasi, disampaikan. Kemudian apa? Kalau dia nggak mau, kalau nggak ngapain, Mbak Saki, kalau dia tetap bisik, diapain biasanya? Disuruh pergi gitu ya. Sama juga. Jadi konteksnya sama ya teman-temannya. Disuruh pergi atau dihapus ya. Suruh pergi sana. Atau mungkin dikasih SP berapa sama RT RW-nya atau lingkungannya, sama juga dihapus. Oke, cara mengatasi untuk noise di decision tree ya. Tadi di KNN, kalau di decision tree juga sama ya. Sama. Cuman konteksnya itu berbeda karena decision tree itu pohon, kita lihat pohon. Kalau tree itu mungkin tadi ada yang jawab nggak kayak gini ya. Tree itu kan pohon ya. Yang tadi saya sampaikan kalau cabang-cabang kecil itu adalah yang noise. Berarti kita potong, pruning itu. Oke, next. Kelebihan dan kekurangannya ini ya, mudah dipahamin untuk decision tree ya, tapi mudah overfittingnya, mudah dijelaskan ke manajemen. Maksudnya decision tree itu konteksnya itu udah jelas ya, antara ketua, cabang, dan ke bawah-bawahnya. Udah jelas, udah kelihatan jelas gitu ya. Jadi mudah disampaikan. Dan prediksinya itu udah kelihatan. Oh,
ini kaya, ini kurang mampu, jangan kaya miskin gak enak ya. Mampu dan tidak mampu seperti itu, minta ketuaan. Pinter dan tidak pinter gitu. Bukan pinter setengah pinter enggak, tapi kadang konteksnya milih yang antara 90 sampai 80 itu oke, yang 50 sampai sekian itu enggak oke gitu ya. Jadi langsung terus cocok untuk dataset besar itu. Jadi kalau random decision tree ini salah satu bagus untuk data yang besar. Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan, contohnya dataset berapa? 1.000.000 itu cocok untuk decision tree. Kalau 500-nya cocok untuk KNN seperti itu. Oke, situasi decision tree lebih baik ya, contohnya seperti ini ya. Jadi 1.000.000 itu untuk decision tree dan 500 untuk KNN. Oke, next. Oke, jadi ini saya tulis tuh nomor 2 tulisannya. Oke ya. Oke, bahwa imbalancing, ini kita ngomong imbalancing ya. Kata kita kan noise sudah, sekarang imbalancing. Kita harus ingat smooth. Ya, smooth itu pada decision tree class wide untuk benar nggak? Smooth untuk YNN. Oke, luar biasa. Jadi class wide untuk decision tree. Baik. Penyelesaiannya seperti ini contohnya ya. Itu udah saya bahas tadi ya. Oke, next. Oke, ini oversampling, menyalin minoritas, undersampling itu mengurangi minoritas tadi kita sudah sampaikan untuk class wide untuk imbalancing ya. Oke, tadi Oke, udah sesuai ya tadi ya. Ada yang class wide sama smooth nggak tadi? Oke, nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa untuk menjaga prioritas kelas. Jadi validation clause itu pasti ya harus ngecek. Jadi outputnya sebelum diproses data yang ada itu kita harus selalu cek tuh ya, apakah benar apa enggak. Harusnya yang besar itu layak, yang tidak layak kecil. Waktu di proses smooth sama class wide, yang jadi kebalik, itu nggak boleh ya, kita harus lihat lagi. Makanya harus namanya cross validation. Next. Pengaruh KNN-nya di sini ya. Jadi pengaruh KNN karena menggunakan voting maka majority itu mendominasi dan smooth itu adalah yang membantu. Kemudian pengaruh pada decision tree ini class wide membantu menghasilkan aturan yang adil. Jadi pokoknya class wide untuk decision tree dan smooth untuk KNN. Oke, ini contoh masih sama. Next. Oke, ini masih sama yang tadi saya sampaikan. Oke, ini contohnya yang tadi saya sampaikan ya, udah sama. Oke, ini contoh di Python-nya sama ya tadi ya. Ini pruning ya untuk decision next. Oke, jadi kesimpulannya di sini ya, yang penting decision tree unggul pada dataset besar, KNN untuk yang sederhana. Kemudian imbalancing dengan smooth dan class wide. Dan noise ya, pada noise yang tinggi KNN tidak terpengaruh tergantung pada tetangga yang dekat seperti itu ya. Kemudian prosesnya harus ada normalisasi. Kalau yang ada noise normalisasi, penghapusan outlier, penghapusan yang ini ya, yang noise seperti itu. Kemudian untuk decision tree kita harus potong atau pun. Oke, itu saja. Next. Itu saja untuk materi decision tree dan KNN dalam mata kuliah data mining. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman hari ini ya. Semoga mata kuliah ini sebagai inspirasi teman-teman dalam nanti mengambil tema dalam skripsi. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.